Lembaga Keuangan Mikro (LKM) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan keuangan formal. Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan keuangan sederhana seperti pinjaman kecil, tabungan, dan asuransi mikro bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional. LKM berperan penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil. Dasar hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang ini menjadi dasar utama yang mengatur pendirian, kegiatan usaha, perizinan, pengawasan, serta perlindungan nasabah LKM. Beberapa poin penting dari undang-undang ini adalah LKM wajib berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Kegiatan utama LKM meliputi penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman dalam skala kecil. LKM diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain undang-undang tersebut, ada juga peraturan turunan seperti Peraturan OJK PUJK yang lebih teknis. Definisi LKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di sektor usaha mikro dan kecil. Layanan tersebut biasanya mencakup simpanan, pinjaman, dan pembiayaan dalam skala kecil. Tujuan LKM. Tujuan utama Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah: pertama, meningkatkan akses keuangan. Kedua, mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Ketiga, memberdayakan ekonomi masyarakat. Keempat, mendorong kebiasaan menabung. Kelima, mewujudkan inklusi keuangan yang merata di seluruh wilayah. Kegiatan usaha LKM. 1. Penghimpunan dana berupa simpanan khusus LKM bentuk koperasi. 2. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada anggota atau masyarakat. 3. Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang bersifat pendampingan. Kewajiban memperoleh izin usaha LKM. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Setiap LKM wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum memulai kegiatan operasionalnya. Tanpa izin, suatu entitas tidak boleh menggunakan nama Lembaga Keuangan Mikro atau melakukan kegiatan LKM. Bentuk badan usaha LKM. Koperasi. Kedua, perseroan terbatas (PT). Ketiga, perseroan komanditer (CV). Kepemilikan LKM Lembaga Keuangan Mikro memiliki aturan khusus, terutama jika berbentuk perseroan terbatas (PT). Saham LKM PT harus didominasi oleh pemerintah daerah Pemda, kabupaten atau kota atau badan usaha milik desa atau kelurahan BUMDes atau BUD. Luas cakupan wilayah usaha permodalan. Wilayah usaha LKM dibatasi sesuai izin, umumnya dalam satu kecamatan. LKM berbentuk koperasi, mengikuti ketentuan koperasi. Namun prinsipnya harus cukup untuk mendukung kegiatan usaha. Transformasi LKM. Transformasi LKM merujuk pada perubahan bentuk atau peningkatan kapasitas lembaga dari bentuk informal atau tradisional menjadi lembaga formal yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Contohnya adalah transformasi BAMT atau Koperasi Simpan Pinjam menjadi LKM resmi. Laporan keuangan LKM. Neraca, laporan laba atau rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan ini harus diaudit jika LKM telah mencapai ukuran tertentu atau jika diminta oleh OJK. Larangan bagi LKM. LKM tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan usaha di luar wilayah yang telah ditentukan, menyalurkan pembiayaan kepada usaha skala besar, melakukan kegiatan usaha valuta asing, perbankan, dan asuransi. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM. Pertama, OJK memberikan bimbingan dan dukungan kepada LKM agar dapat beroperasi dengan baik dan sesuai regulasi, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 14 POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Kedua, OJK menetapkan peraturan dan regulasi yang mengatur berbagai aspek kegiatan LKM, termasuk perizinan usaha, kelembagaan, kegiatan usaha,
dan perlindungan konsumen, seperti yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2024. Ketiga, OJK melakukan pengawasan terhadap LKM untuk memastikan bahwa mereka menjalankan usaha sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip kehati-hatian, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 14 POJK.05 2014.